Jadi kesimpulannya yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki ya. Yang membatalkan itu pihak dari perempuan. Dan enggak sebagian sih, semuanya berbicara katanya aku matre. Kalau aku matre, mungkin selama aku ngejalin hubungan sama dia, aku pasti udah minta ini dan itu. Intinya aku pasti minta ini itu yang berharga. Kalau Hai Amici, hari ini kita akan bikin Get Ready With Me. Nggak Get Ready With Me sih, sebenarnya skincare rutin sambil ngebahas yang lagi viral banget. Ada cewek yang minta mahar sertifikat rumah H-3 pernikahan dan akhirnya nggak jadi nikah. Sekarang lagi berseliweran konfirmasi dari pihak si ceweknya. Pasti ini udah ada di sosmed kalian juga. Jadi kalian ngeliat dan kita akan ngebahas bukan untuk ngegosip. Tapi seperti biasa aku mau sharing sama kalian. Feel free untuk komen apapun, tapi seperti biasa nggak perlu ribut-ribut. Yang bagusnya kita ambil, yang jelek-jeleknya jangan ditiru, oke? Pakai toner dulu, ini dari Picalm Barrier Cycle. Hari ini tema skincare-nya itu adalah menyehatkan skin barrier dan hari ini mau pakai yang calming aja. Pertama pakai toner ini dan seperti biasa semua produk yang aku pakai di video ini akan ada di description box ya. Aku sih awalnya tahu berita ini tuh karena ada berita yang mengatakan seorang pria batal menikah karena diminta mahar sertifikat rumah H-3. Tapi setelah itu tuh kayak beritanya simpang siur, nggak jelas, makanya aku kayak mau ngebahas juga perlu dibahas nggak ya, sampai akhirnya sekarang tuh dari dua pihak udah konfirmasi. Ini sih aku recap ya berdasarkan cerita yang aku dapatkan. Kalau misalnya ada yang salah kalian bisa nambahin atau kalian boleh ngebenerin, siapa tahu kan yang aku omongin ini tidak sesuai fakta. Jadi Mas Riandono ini tuh pacaran sama seorang perempuan 1,5 tahun. Terus setelah itu selama 5 bulan mereka mempersiapkan pernikahannya. Dimana saat mempersiapkan pernikahan semua biaya itu ditanggung sama si pihak laki-laki. Jadi ibaratnya mah ceweknya tinggal siap-siap. Jadi cantik, jadi pengantin. Dan menurut aku itu udah itikad baik dari si cowok ya, karena artinya si ceweknya nggak ngeluarin biaya. Berarti si cowoknya udah cukup berkorban untuk si ceweknya. Nah, tapi kemudian H-3 si ceweknya itu membahas-bahas soal mahar sertifikat rumah, H-3 pernikahan. Dan pembahasannya juga di WhatsApp. Tadi chat WhatsApp-nya udah aku tunjukin di depan, dimana si ceweknya itu bertanya gimana nih untuk jadi maharnya apa aja, karena katanya harus ditulis katanya tuh. Dan yang lucunya si ceweknya tuh bawa-bawa TikTok gitu loh. Boya kalau nikah itu, ini aku mau pakai teknik CSM, dimana aku ngompres muka aku pakai toner yang tadi, pakai kapas biasa. Sebenarnya ini fungsinya mirip-mirip sheet mask sih. Nah, si ceweknya tuh nanya, dan si ceweknya tuh bawa-bawa TikTok gitu loh. Dan aku baca di TikTok juga, terus si ceweknya bawa-bawa TikTok lagi ngomong kalau, dan itu kata TikTok juga ibaratnya kalau mahar itu adalah pemberian kerja keras untuk orang tua si cewek karena sudah membesarkan sampai dewasa. Jadi kayak ucapan terima kasih gitulah yang diberikan karena si perempuannya mau pindah ke keluarga laki-laki. Intinya gitulah ya dari chatnya, seolah-olah bahwa itu tuh lo harus lo ngasih itu. Nah tiba-tiba si ceweknya langsung bilang kalau itu mah nggak usah jadi aja lah, itu H-3. Nah ini aku dapat cerita dari konfirmasi pihak keluarga laki-laki yang bilang bahwa sampai H-3 dia minta sertifikat rumah tuh undangan ternyata tidak disebarkan sama si pihak perempuan. Dan ini membuat aku sedikit curiga, jangan-jangan memang udah direncanain nih, karena kan namanya nikah itu undangan tuh minimal dibagiin 1 minggu sebelumnya lah ya, atau 10 hari sebelumnya gitu. Karena kan namanya nikahan mah nggak bisa ngedadak. Nah, tapi kenapa dari si pihak cewek ini nggak nyebarin undangan sampai H-3? Jadi katanya sampai si undangannya tuh dibakar, dan pernikahannya tidak jadi. Akhirnya singkat cerita mereka nggak jadi nikah, dan ternyata si cowoknya tetap mengadakan resepsi di mana
tidak ada pengantin perempuan, tapi perempuannya tuh dia ngundang orang lain yang saudaranya untuk duduk di pelaminan. Karena kan yang penting nggak ada ijab kabul lah ya. Dan acaranya tuh cuma acara ngobrol-ngobrol dan makan-makan aja. Ya udah. Kalau aku sih taunya justru cerita ini tuh bahwa si cowoknya yang ngangkat ke sosial media. Tapi ternyata si cowoknya itu akhirnya mengangkat ke sosial media karena ceweknya dulu yang nge-share di sosial media kayak playing victim bahwa maharnya tidak dipenuhi. Padahal keluarga si cowoknya itu sampai membuat resepsi palsu, tujuannya itu nggak pengen bikin dua keluarga malu. Jadi ibaratnya ya udahlah, resepsinya adain aja dulu, biarin orang-orang yang dari luar kota datang, semua saudara ngumpul, tapi tidak ada pernikahan, kita makan-makan aja. Kayak gitu aja, kebayang nggak sih? Maksudnya si mempelai laki-lakinya pasti sedih banget gitu, kayak nggak jadi nikah tapi resepsinya tetap jadi, hanya demi menutupi aib dua keluarga lah, karena biar nggak sama-sama malu. Tapi ternyata si ceweknya malah nge-up ke sosial media. Setelah itu barulah keluarga cowoknya itu ikutan speak up juga, menjelaskan fakta di lapangannya seperti apa. Sebenarnya ada beberapa hal yang cukup aneh menurut aku dari kasus ini, dan sebelumnya juga aku mengucapkan prihatin untuk keluarga mempelai laki-laki Mas Riandono dan juga keluarga, terutama ibunya, karena ibunya kayaknya baik banget ya. Aku juga bingung sih sebenarnya, ini kok bisa sih minta sertifikat rumah? Maksudnya tuh sertifikat rumah siapa nih? Atau jangan-jangan mereka udah punya sertifikat rumah apa gimana? Ternyata ibunya mempelai laki-laki itu sebelum nikah udah ngomong bahwa nanti kalau kalian udah nikah jangan khawatir, nih udah ada rumah nih buat kalian, tempatin aja. Which is itu tuh kayak pemberian seorang ibu untuk anak laki-lakinya. Tapi tiba-tiba si perempuannya itu pengen sertifikat rumahnya ganti nama menjadi nama orang tuanya dengan dalih bahwa ini kan harusnya buat orang tua aku yang sudah merawat aku. Aku nggak ngerti sih, ini si mbak ini tuh dapat ilmu tentang mahar dan pernikahan dari mana? Apakah cuma dari TikTok atau gimana ya sebenarnya? Berikutnya aku mau pakai serum, ini tuh dari First Lab. Aku suka produk-produknya First Lab, tapi memang harganya rada lumayan sih, kayak 300 ribuan. Ini tuh yang probiotik serum. Dipakainya bisa pagi dan malam. Ini tuh ada probiotiknya, fungsinya untuk menjaga skin barrier kulit. Dia teksturnya tuh kental banget. Tapi beneran nyaman dipakai dan hasilnya kerasa banget. Dia tuh bisa melembabkan dan juga menyehatkan kulit wajah kita. Oke. Pertama ya, aku juga nggak paham-paham banget nih urusan soal pembahasan mahar. Tapi setahu aku ada kata-kata mahar itu jangan sampai memberatkan pihak laki-laki dan jangan sampai merendahkan pihak perempuan. Jadi ibaratnya berapa laki-laki sanggupnya tapi tetap menghargai si perempuannya. Dan itu kata-kata bagus banget sih menurut aku. Karena kan namanya pernikahan tuh dibuat oleh dua orang. Setelah menikah itu banyak banget beban yang harus ditanggung bersama ya. Karena namanya baru memulai pernikahan. Kalian yang pada nikah pasti tahu lah kayak gimana. Nah, tapi ini cewek dengan entengnya ngomong, kata TikTok juga, lah ini gimana masa mau nikah berdasarkan TikTok? Ilmunya dapat dari TikTok, kenapa sih nggak nanya sama ulama? Kenapa sih nggak nanya sama tetua? Kenapa nggak nanya sama orang-orang yang sudah dituakan di daerahnya? Tapi kenapa bergantungnya sama TikTok sampai bahas-bahas TikTok? Dan tambahan juga ya, ini aku mau pakai moisturizer dari White Lab. Buat kalian para perempuan, aku sering bilang juga sih sama kalian di Instagram gitu, aku sering bahas bahwa jadi perempuan tuh harus realistis. Nggak masalah kok kalau misalnya kalian memang matre gitu ya. Nggak masalah banget kalau misalnya kalian punya tipikal, aku mah harus sama laki-laki yang kaya, aku mah harus sampai laki-laki yang sudah mapan, yang punya mobil, punya rumah apa segalanya. Itu nggak pernah jadi masalah. Bebas, itu hak kalian untuk membuat standar laki-laki seperti apa yang harus menjadi pasangan kalian. Tapi masalahnya ya nggak H-3 juga dong. Tanyanya tuh dari pas mau berencana menikah. Oke, kita mau nikah nih, kamu mau ngasih mahar apa sama aku? Misalnya, oke aku maunya maharnya rumah, kamu bisa nggak? Aku nggak bisa, kata laki-lakinya, jangan rumah dong kalau mahar.
ya udah kita nggak jadi nikah. Oke, belum nyewa gedung, belum nyewa catering, ya udah mungkin memang nggak jodoh aja, seleranya nggak sama. Tapi ini tuh H-3. Kalau feeling aku ya, melihat bukti chat si ceweknya yang dengan gampang ngomong bahwa ya udah nggak usah jadi aja nikah, kayak orang yang nge-cancel orderan di Shopee Food gitu, atau kayak orang yang nge-cancel belanjaan di TikTok Shop gitu. Ya udah cancel aja, minta refund. Nah, kayak gitu. Atau dari hal itu yang aku perhatiin sih ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia udah punya calon yang lain yang mungkin bisa memberikan hal yang lebih untuk dia, entah lebih banyak uang, entah lebih banyak hartanya, entah lebih ganteng atau gimana. Atau memang yang kedua, dia memang gak cinta sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menikah. Atau yang ketiga, memang tujuannya agak sedikit menjebak gitu ya. Jadi supaya kalau permintaannya H-3, kan nanggung nih, wah udah sewa gedung, udah sewa segala macem, udah nyewa MUA, H-3, minta rumah, nah nggak bisa nolak kan, sampai akhirnya mau nggak mau ya udah ditulis aja. Mungkin skenario yang diinginkan si calon mempelai perempuan tuh kayak gitu, tapi si laki-lakinya mungkin berpikir ya enggak, karena ini tuh beda. Mahar itu dengan orang tua ngasih ke anak itu beda. Kalau mahar tuh setahu aku tuh jadi milik istri ya, jadi kayak bener-bener yang dikasih si suami itu punya istrinya, boleh diapain aja, boleh dijual, bahkan untuk kebahagiaan istri, pokoknya itu mah 100% milik istri, setahu aku sih kayak gitu. Nah mungkin karena si laki-lakinya nggak serak, akhirnya juga mereka tidak jadi menikah. Dan yang terakhir, si perempuannya sampai memberikan konfirmasi, dia bilang bahwa aku tuh nggak matre. Oke, jadi SK itu punya sunscreen stick ya, yang baru. Kita akan cobain. Wow, bentuknya kayak gini. Jujur ini mirip-mirip sama Wardah. Semoga teksturnya enggak ya, karena yang Wardah tuh lengket banget di kulit wajah aku. Packagingnya sama persis, cuman warnanya lebih ke nude. Kita cobain dulu ya. Dia tuh bilang bahwa dia tuh nggak matre dengan alasan selama aku pacaran aku nggak minta apa-apa. Namanya matre mah pasti aku akan minta banyak hal selama pacaran. Oh ini hasilnya kayak ada efek blurry-blurrynya. Cuman aku rada gimana ya, maksudnya aku selalu bilang jadi cewek harus realistis, jadi cewek nggak apa-apa matre, jadi cewek itu nggak apa-apa punya standar laki-laki. Tapi melihat kejadian ini tuh kayak aku malah sedih sama si Mas Riandononya yang sebagai mempelai laki-laki, karena maksudnya H-3 banget nih dimintain sertifikat rumahnya, walaupun ya memang si rumahnya itu kan nanti akan ditinggalin sama si mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya. Tapi kan ini tuh bukan mahar gitu, itu tuh pemberian orang tua untuk anak laki-lakinya sama istrinya gitu. Kalau mahar kan beda. Nah begitu aku dengar tentang, wow 3 hari sebelumnya dia meminta mahar rumah, aku tuh kayak, kesian banget sih, maksudnya sampai harus menutup-nutupi, dan lagi si perempuannya masih membela diri aku tuh nggak matre segala macem. Itu tuh kayak amazing banget sih buat aku, kayak hah seriusan, nah kayak gitu. Jadi buat kalian ya, menurut aku para perempuan dan para laki-laki juga jangan dikit-dikit bilang matre, dikit-dikit bilang matre. Jadi perempuan mah memang harus lebih realistis. Kan wajar ya kalau perempuan memang ingin hidupnya menjadi lebih baik. Nah, cuman masalahnya jadi perempuannya juga harus realistis juga. Kan nggak mungkin minta mahar H-3, nggak mungkin minta mobil besok harus ada, nggak kayak gitu juga gitu. Jadi semuanya tuh memang harus realistis dan dipikir dengan otak yang lebih jernih gitu. Nggak tahu ya, aku kan sudah melewati pernikahan, tahu gimana ribetnya nyiapin pernikahan, tahu gimana susahnya menyatukan dua keluarga, tahu banget drama-drama sebelum pernikahan tuh kayak gimana. Jadi begitu aku ngelihat kayak gini tuh, apalagi pas aku dengar si cowoknya mau ngeluarin biaya sepenuhnya, si ceweknya tinggal datang aja, semuanya udah disiapin. Kok kayak si ceweknya tuh memang sengaja gitu pengen menyudahi pernikahan ini, dan memang tujuannya dia nggak pengen nikah sama si mempelai laki-lakinya, seolah-olah cuman kayak cari-cari alasan aja gitu. Tapi buat si mempelai laki-lakinya menurut aku mungkin memang ini memang gak jodoh, dan
Aku selalu bilang sama orang yang tidak jadi menikah atau misalnya ada tragedi sebelum menikah, ada kejadian apa, sedih boleh, tapi setelah ini move on, jangan dipikirin lagi, kasih jangka waktu untuk sedihnya. Percayalah, saat tidak jadi menikah itu tuh Tuhan lagi berkata sesuatu sama kita, apapun itu, dan itu udah pasti yang terbaik. Kebayang gak sih, sebelum nikah aja dia minta rumah H-3, mungkin nanti ke depan-depannya akan ada kejadian-kejadian apa yang kita juga nggak tahu gitu. Jadi anggap aja ini tuh kayak pemberitahuan atau tanda-tanda dari Tuhan. Dipaksain juga ya, apalagi kalau hatinya udah nggak sreg kan buat apa gitu ya. Jadi ya udah gitu aja. Dan inget ya, buat cewek-cewek realistis, mau matre, mau realistis, mintanya juga realistis. Jangan H-3 sebelum pernikahan, oke? Kalau bisa dipilihnya sebelum pacaran, jadi kalian tahu gitu loh menurut aku. Jangan menyakiti hati orang tuanya, masih mempelai laki-laki dengan minta H-3. Itu kasihan banget, jadinya viral se-Indonesia. Kalau misalnya aku ada salah ngomong, kalian tulis di kolom komentar. Kalau ada informasi terbaru atau informasi yang enggak kayak gitu, faktanya tuh harusnya begini, nah kalian tulis juga di kolom komentar. Kalau mau sharing boleh, kita ngobrol juga di kolom komentar ya. Dadah!